Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Bimbel Bahasa.official. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang huruf kapital bagian 2. Ya, di postingan sebelumnya saya juga udah menjelaskan ya huruf kapital bagian pertama atau part 1. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan dari huruf kapital itu sendiri. Bagian ini juga penting ya, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari yang pertama, karena di sini ada beberapa aspek yang sering ditanyakan dan kita butuh solusi konkret, yaitu berupa trik atau tips cepat untuk menguasai itu sendiri. Nah, tetap standby aja di video ini ya. Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, silakan untuk like, share, dan subscribe. Oke guys, untuk fungsi ke-10 dari huruf kapital yaitu digunakan sebagai huruf pertama ya, nama gelar yang diikuti oleh nama dirinya, baik itu gelar pendidikan atau kehormatan atau gelar bangsawan, misalkan haji, hajah, profesor, ustadz ya, sultan, raja, ratu, habib, dan lain sebagainya. Ini contohnya, coba kita lihat, ada Ustadz Adi Hidayat, Ratu Cleopatra, raja, jadi raja itu R-nya kapital karena ada namanya Namrud. Begitu juga Habib Zulfikar, ada namanya jadi Habibnya hanya kapital. Haji Gofar, Haji Hamaimunah, atau Profesor Rocky Gerung. Itu contohnya ya, jika unsur gelar tersebut diikuti oleh nama. Tapi ada pengecualian nih, ada catatan. Huruf kapital tidak digunakan pada gelar jika tidak diikuti oleh nama diri. Seperti gini, haji misalkan, seorang haji atau hajah harus bisa menjadi panutan di lingkungannya. Coba lihat bagian kedua ini, contoh pertama ini, atau contoh yang kedua. Cita-citanya adalah menjadi raja di sebuah kerajaan kecil di negara Belanda. Karena ini raja tidak diikuti oleh nama diri, raja apa misalkan? Nah, itu berarti ditulis huruf kecil, termasuk haji dan hajah. Nah, ini. Oke, berarti paham untuk fungsi ke-10 dari huruf kapital. Kita lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, fungsi ke-11 dari huruf kapital yaitu digunakan sebagai huruf pertama unsur bentangan alam atau geografis yang diikuti oleh nama diri. Misalkan bentangan alam itu sungai, kali, waduk, danau, laut, samudra, gurun ya, tanjung, jazirah. Jazirah itu semenanjung, jadi lebih besar dari tanjung ya. Teluk, gunung, pegunungan, pulau atau kepulauan. Ini contohnya, coba kita lihat. Kita bacakan saja, ada Sungai Citarum, Kali Ciliwung, Waduk Jati Gede, Laut Banda, Gurun Gobi, Lembah Baliem, Selat Kalimata, Tanjung Harapan. Karena diikuti oleh nama semuanya, misalkan Gunung Semeru, diikuti oleh Semeru nih. Jadi gunungnya G-nya kapital. Jadi G-nya kapital, termasuk pegunungan Himalaya. Ini juga diikuti oleh Himalaya, jadi huruf P-nya juga kapital, sama ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bentangan alam. Silakan baca saja sendiri. Namun ada catatan nih yang harus kita perhatikan. Jadi, penelitian ini akan dilakukan di beberapa sungai. Nah, ini ada contoh kalimat yang menggunakan huruf kecil pada unsur bentangan alam karena tidak diikuti oleh nama. Ini adalah sungai. Kecuali sungainya sungai apa, misalkan disebutkan itu nggak pakai itu menggunakan huruf kapital, tapi berhubung sungainya sungai apa nggak jelas, nggak ada namanya, jadi S-nya kecil. Ikan paus itu terdampar di sebuah teluk. Nah, ini teluk kecil, itu kan tidak jelas teluk apa kan. Nah, jadi ditulis huruf kecil. Jadi catatannya tolong perhatikan untuk fungsi ke-11 dari huruf kapital ini. Paham? Kita lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, fungsi ke-12 huruf kapital digunakan untuk jabatan yang diikuti oleh nama diri, misalkan menteri, presiden, wakil presiden, perdana menteri, laksamana, ketua umum, sekretaris, manajer, direktur, general manager, dan lain-lain. Contohnya Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Karena di sini dituliskan nama dirinya yaitu Mahathir Muhammad, jadi P-nya ditulis kapital termasuk menterinya. Ketua Umum Golkar, Ketua Koperasi Cipta Karya, jadi dituliskan huruf kapital. Bukan berarti ini di awal kalimat, maksudnya di sini mau di tengah ataupun mau di awal teks atau kalimat, tetap jika diikuti oleh nama diri ditulis kapital, jika tidak diikuti nama diri ditulis huruf kecil. Oke, Presiden Soeharto, ini harusnya Soeharto ya, kurang E. Nah, Menteri Keuangan juga ada, dan
Direktur Utama PT Inkamasi Indonesia. Nah ini yang tadi jadi catatan nih. Jika tidak diikuti oleh nama, maka ditulis huruf kecil. Seorang presiden memiliki beberapa hak, diantaranya hak prerogatif dan hak grasi. Ini P-nya kecil karena nggak ada namanya. Karena kinerja dan kapabilitasnya, Alip berhasil menjadi seorang direktur. D-nya juga ditulis huruf kecil karena nggak ada direktur apa. Paham ya? Jadi kalau tidak ada nama dirinya, unsur jabatan ditulis huruf kecil. Jika ada nama dirinya, ditulis huruf kapital. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Oke, fungsi ke-13 huruf kapital yaitu digunakan untuk unsur kewilayahan. Ingat, kewilayahan atau ketatawilayahan yang diikuti oleh nama diri, misalkan desa, kelurahan, kampung, kecamatan, kabupaten, kota, distrik, kota administratif atau kotif, kota madya atau kodia, provinsi, negara, dan lain-lain. Benua juga sama ya. Oke, kita lihat di sini ada contohnya. Ada desa Jayagiri. Karena ini nama desa diikuti oleh Jayagirinya, jadi kita tuliskan desanya jadi huruf kapital, tidak kecil. Termasuk Kampung Cimuncang, Kelurahan Setrasari, Kecamatan Argapura, Kota Depok, Kodia, Tangerang, Kota Administratif Cimahi, Provinsi Sumatera Utara. Ini ada namanya Sumatera Utara, jadi provinsinya ditulis huruf kapital. P, pakai P ya provinsinya. Negara Jepang, benua Amerika. Itu adalah bentangan alam, kewilayahan yang diikuti oleh nama diri. Tapi ada pengecualian. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah ini pengecualiannya, identitas tertentu yang berhubungan atau mencatut kewilayahan itu ditulis huruf kecil. Misalkan kekhasan benda nih. Inggris kan itu aslinya nama negara ya, negara Inggris, berarti N-nya kapital, Inggrisnya kapital. Tapi di sini hanya kekhasan benda saja, jadi Inggrisnya kecil. Kunci Inggris, pita Jepang, terus bakso Solo juga sama, itu ditulis huruf kecil Solonya. Tempe Sumedang, tauco Cianjur, peyem Bandung, itu kekhasan benda. Jadi kalau kota Bandung K-nya besar, B-nya besar. Tapi kalau peyem Bandung, talas Bandung, itu ditulis huruf kecil. Ya. Oke, yang kedua, tadi kekhasan benda yang kedua itu bentuk dasar turunan. Misalkan turunan itu berarti pembentukan menjadi imbuhan ya, atau afiks, ditambahkan prefiks atau sufiks. Contohnya adalah pengindonesiaan, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Ini ditulis huruf kecil karena ini unsur turunan atau imbuhan, menjadi imbuhan asalnya kata dasar. Nah ini kejawa-jawaan juga sama. Terus yang bagian C-nya, penulisan unsur budaya. Ingat, unsur budaya atau adat istiadat yang mengambil nama diri geografis tetap ditulis huruf kapital. Nah ini kan kain songket Batak itu kan unsur budaya ya. Kain songketnya kecil tapi Bataknya kapital. Kain songket Palembangnya P-nya huruf kapital, huruf awalnya. Batik Solo, tadi bakso Solo kan kecil Solo, tapi kalau batik Solo itu karena unsur budaya, jadi kita tulis huruf kapital. Kalau tadi kekhasan makanan kan, jadi batik Solo. Batik Solo udah tadi. Tari topeng Cirebon. Nah Cirebon itu unsur budaya, jadi Cirebonnya kapital. Ukiran Asmat, ukiran Dayak, ukiran tadi udah Asmat dan Reog Ponorogo, ini juga ditulis huruf kapital. Nah yang berikutnya, yang bagian D, ada nama jenis. Biasanya memiliki nama Latin, itu ditulis huruf kecil jika mengambil unsur bentangan alam. Misalkan harimau Jawa, Jawanya huruf kecil. Kalau Pulau Jawa kapital Jawanya. Pulaunya juga P-nya kapital. Ada nama latinnya itu Panthera tigris sondaica atau petai Cina, Leucaena glausa, talas Bogor, Colocasia esculenta, dan jalak Bali. Balinya, Bogornya juga jeruk Bali, Citrus maxima ditulis huruf kecil. Itulah unsur geografis yang dicatut pada identitas tertentu, itu ditulis huruf kecil. Dan juga ada yang huruf besar jika berhubungan dengan unsur budaya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, penulisan kawasan, daerah, area ini ya, dan wilayah harus ditulis huruf kecil di awalnya, meskipun diikuti oleh nama diri.
yang kapital, misalkan wilayah Bandung Raya. Jadi W-nya kecil, tapi Bandung Rayanya itu kapital. Mau Bandung Raya, mau Jawa Barat, asal ada wilayah di belakangnya itu huruf kecil K-nya, W-nya. Kawasan Simpang Dagonya, K-nya itu kecil, Simpang Dagonya kapital. Ada juga daerah Depok, area militer. Nah, itu ditulis daerahnya D-nya kecil dan areanya kecil. Oke, paham di sini ya untuk unsur bentangan alam yang diikuti oleh nama diri dan beberapa pengecualian yang mencatut bentangan alam tersebut. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Bimbel konsepnya. Untuk memahami dan menghafalkan fungsi huruf kapital dari nomor 10 sampai 14, perhatikan konsep berikut. Lihat di sini ada kolom ya. Ini ada ini ada kolom. Nah, ada kolom. Ini unsur-unsur gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, dan lembaga. Ini nama dirinya. Nah, unsur gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, dan lembaga negara ditulis huruf kapital jika ada nama dirinya yang ditulis huruf kapital juga awalnya. Jika dia tidak ditulis atau jika unsur gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, dan lembaga itu tidak diikuti oleh nama diri alias hilang nama dirinya nih, hilang, tidak ada, maka dia ditulis huruf kecil ya, Jika nama diri tidak diikuti gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, sama lembaga, tetap dia ditulis huruf kapital. Oke, ini adalah bimbel konsepnya. Nah, ini ada menghafal cepat untuk nama-nama unsur berhuruf kapital tadi. Gegio Jatale adalah singkatan dari gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, dan lembaga negara. Ingat, A ini huruf kapital. A kecil adalah huruf kecil dan X itu tidak diikuti atau tidak memiliki nama. Saya lagi, jika gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, dan lembaga diikuti oleh nama diri ditulis kapital. Jika tidak diikuti nama diri ditulis kecil atau tidak ada namanya ditulis kecil. Dan jika nama diri tidak ditambahkan gelar, geografis, jabatan, tata wilayah, atau lembaga itu ditulis tetap huruf kapital karena nama. Paham ya? Coba kita lihat ke slide berikutnya untuk contoh dari konsep ini. Oke, ini coba lihat di sini A di sana adalah unsur huruf kapital dan di sini A juga nama diri. Jadi A dua-duanya huruf kapital. Jadi jika unsur contohnya ratu nih, ratu itu kan gelar ya, karena diikuti oleh nama yaitu Elizabeth yang awalnya kapital, jadi R-nya kapital. Termasuk Hawaii itu geografis, karena ada Hawaii-nya yang awalnya huruf kapital, jadi K-nya kapital. Nah, kecuali ratu ini, jika ratu dia tidak ada namanya, jadi kecil. Namanya apa nih? Nggak ada ratunya kan, nggak ada nama ratunya. Ini juga kepulauan nggak ada namanya, jadi ditulis huruf kecil. Nah, kecuali ini Elizabeth nih, ada Elizabeth karena nama tetap huruf kapital meskipun nggak ada nama ratunya misalkan. Termasuk kota Jayapura, ini ada Jayapuranya, maka ditulis huruf kecil. Termasuk Presiden Soekarno, Dinas Pertamanan. Nah, ini presiden tidak ada namanya, jadi ditulis huruf kecil. Dinas tidak ada namanya, huruf kecil. Kota tidak ada namanya, huruf kecil. Kalau Hawaii, Jayapura, Soekarno itu ditulis kapital karena nama diri meskipun tidak diikuti oleh kepulauan, kota, dan presidennya. Oke, paham itu untuk contoh dari pengembangan konsep di atas. Kita lihat ke slide berikutnya. Oke, ada fungsi ke-15, huruf kapital tidak digunakan untuk unsur-unsur waktu atau penanggalan waktu seperti hari nasional, bulan, tarik. Tarik itu penanggalan ya, tahun, dan lain-lain meskipun diikuti oleh nama. Ini kan hari Selasa, hari Natal, coba kita lihat aja, bacakan saja. Hari Selasa, hari Natal, hari Pagerwesi, hari Lebaran, bulan Agustus, semuanya harinya, bulannya ditulis huruf kecil awalnya. Tapi kalau Selasa, Natal, Pagerwesi, Lebaran, Agustus, Muharram, Kabisat, dan Hijriahnya ditulis huruf kapital. Jadi itu, meskipun ada namanya, tapi ditulis huruf kecil ya. Nah, nama diri dari unsur-unsur waktu penanggalan tersebut ditulis dengan huruf kapital.
Jadi untuk catatannya, nama dari unsur-unsur waktu tersebut ditulis huruf kapital. Nah, ini hari Sabtu, S-nya huruf kapital. Karena nama, meskipun Sabtunya kapital, tapi harinya tetap huruf kecil. Ini nih, harinya tetap huruf kecil. Terus bulan Juli-Julinya itu huruf kapital, awalnya J, tapi bulannya huruf kecil. Indonesia menggunakan 3 penanggalan, tahun Masehi, tahun Hijriah, dan tahun Saka. Jadi M-nya Masehi kapital, T-nya kecil. Jadi unsur waktu, hari, bulan, tahun, tarik itu ditulis huruf kecil. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini 16 terakhir, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama bahasa, suku, dan bangsa meskipun diikuti oleh nama. Ini diikuti oleh nama, tetap huruf kecil. Contohnya bahasa Jepang, bahasa Sunda, coba lihat kolom yang ini. Bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, B-nya semuanya kecil. Kecuali Jepang, Sunda, Inggris, Indonesia, dan Melayunya kapital. Termasuk suku Batak, suku Sunda, suku Betawi juga sama, S-nya kecil, dan bangsa Iran, bangsa Arya, B-nya kecil. Jadi bahasa, suku, dan bangsa ditulis huruf kecil, kecuali namanya. Tapi jika mengacu ke pelajaran, ingat nih catatan, jika mengacu ke pelajaran, penulisan bahasa huruf kapital. Misalkan bahasa Inggris, ini bukan bahasa. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa Jerman juga bukan bahasa, tapi pelajaran, maka ditulis huruf kapital. Oke, paham ya? Untuk fungsi-fungsi, semua fungsi sudah saya jelaskan nih dari huruf kapital. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya untuk bimbel konsepnya. Coba kita lihat slide berikutnya. Bimbel konsepnya untuk memahami pengecualian yang tadi 15 dan nomor 16, perhatikan konsep berikut. Jadi ini ada unsur waktu, kolom ya, unsur waktu, nama, unsur waktu, bahasa, suku, dan bangsa, ini ada namanya. Jika unsur waktu seperti hari, bulan, tahun, meskipun diikuti nama yang kapital, tetap dia huruf kecil. Nah, kalaupun tidak diikuti nama, tidak berubah, tetap kecil. Kalau yang pertama kan, misalkan contohnya gelar ya, gelar atau jabatan, tidak diikuti nama kecil, tapi diikuti nama jadi berubah jadi kapital. Tapi ini enggak, mau diikuti oleh nama, tidak diikuti oleh nama, tetap aja huruf kecil. Nah, kecuali namanya tetap kapital meskipun tidak diikuti oleh unsur ini, unsur hari, unsur waktu, bahasa, suku, dan bangsa. Nah, itu kita lihat pengembangan di konsep berikutnya. Nah, ini ada konsep pengembangan dari bimbel konsep yang tadi. Ini ada kolom 1, coba kita lihat. Di sini H-nya ditulis huruf kecil meskipun ada selasanya. Jadi di sini A ini simbol dari huruf kecil, A ini simbol dari huruf kapital. Bulan Januari tahun Hijriah, jadi tahunnya T-nya kecil, Hijriahnya besar. Bahasa Portugal, B-nya kecil, Portugalnya besar. Sukunya S-nya kecil, Dayaknya kapital, B-nya kecil. Bangsa Indianya kapital, I-nya. Nah, ini tidak ada namanya nih, tidak ada namanya. Tetap ini tidak ngaruh, tidak kapital, tidak kapital, tidak berubah ya. Tetap ini H-nya B, T, B, S, dan B yang mengawali tadi unsur waktu, bahasa, suku, dan bangsa tetap ditulis huruf kecil. Nah, ini karena ini nama semuanya jadi ditulis huruf kapital. Selasa, Januari, Hijriah, Portugal, Dayak, India. Mau itu diikuti oleh hari atau enggak, misalkan pada Selasa atau pada hari Selasa tidak ngaruh, ada hari atau ada enggak, tetap Selasanya kapital karena ini adalah nama diri. Oke, itulah pembahasan tuntas mengenai huruf kapital. Mudah-mudahan kalian paham. Itulah pembahasan tuntas dan lengkap tentang huruf kapital bagian 2 dengan bimbel konsep rumus tercepat di dunia. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya, dan tidak akan pernah bingung lagi menentukan mana yang kapital, mana yang kecil, mana yang ditulis miring, meskipun video tentang huruf miring belum saya upload. Nah, silakan buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, untuk like, share, dan subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan setiap postingan yang akan saya berikan bermanfaat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.